Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain ma'ba. Saudaraku sekalian, Allah telah berfirman di dalam Al-Quran di surat Shad ayat 29 yang bunyinya, Kitabun anjalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab, yang artinya kitab itu yaitu kitab suci Al-Quran kami turunkannya kepadamu, kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang penuh berkah, agar supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan agar supaya mendapat pelajaran bagi orang-orang yang berpikir. Kira-kira terjemah bebasnya seperti itu. Jadi dari ayat itu bisa kita pahami bahwa Quran, kitab sucinya orang yang beriman, orang Islam, itu Allah turunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kitab itu penuh berkah, dalam arti penuh kebaikan, penuh hikmah, dan agar mereka itu ya umat manusia memperhatikan ayat-ayatnya, dalam arti ya merenungi, mempelajari apa sih isi Al-Quran itu, tujuannya, maknanya, hikmahnya, diantaranya kan seperti itu. Jadi diturunkan itu ya agar diperhatikan isi kandungan Al-Quran itu, bukan hanya sekedar dibaca dengan baik, dengan tartil, dengan indah suaranya, dan juga dihafal, bukan hanya sekedar itu, tetapi harus diperhatikan, ditadaburi, sehingga kita mengerti maksud dan tujuan yang diinginkan oleh Allah kepada kita sebagai hambanya, dan kemudian juga agar menjadi pelajaran bagi orang yang berpikir. Waliyatadzakkara ulul albab. Jadi itu yang harus kita ketahui,
Jadi kalau kita itu diberi oleh Allah akal, pikiran, dan salah satunya itu fungsinya ya untuk menjadikan Al-Quran itu pelajaran dan kita pikirkan apa sih maksud dan tujuan Allah menciptakan kita hidup di dunia ini untuk apa, bagaimana, dan nantinya mau kemana akhirnya. Dan insya Allah itu ada diterangkan, dijelaskan di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita mempelajarinya, mentadabburinya, ya insya Allah kita akan tahu. Sehingga kalau kita tahu, ya kita akan mensikapi hidup ini ataupun memfungsikan Al-Quran itu ya sebagaimana mestinya. Kalau itu pelajaran, ya harus kita pelajari. Kalau itu petunjuk, ya harus kita jadikan sebagai petunjuk. Jadi jangan sampai kita itu salah menyikapinya sehingga tidak sesuai dengan maksud dan tujuan diturunkannya Al-Quran. Kalau tidak sesuai, maka bisa menjadikan Al-Quran itu sia-sia, tidak tepat sasaran, hanya karena ketidakpahaman umat manusia sebagian dalam memahami ataupun menyikapi Al-Quran. Maka dari ayat itu insya Allah sangat jelas, dan itu Allah memberitahukan kepada kita agar kita itu mentadabburi Al-Quran, memperhatikan, merenungi isi ayat-ayat itu. Jadi jangan sampai kita itu hanya membaca, tidak ngerti arti, maksud, sehingga kita hanya sekedar membaca. Dan apalagi kalau Al-Quran itu hanya sekedar mantra untuk mengusir jin umpamanya. Nah itu ya saya kira tidak seharusnya seperti itu. Karena fungsi Al-Quran itu jelas-jelas sebagai petunjuk agar kita itu hidupnya lurus, benar di jalan Allah. Insya Allah. Dan kemudian ada ayat Allah yang lain di dalam surat Muhammad ayat 24 yang bunyinya afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha, yang artinya apakah mereka itu tidak mentadabburi Al-Quran atau memperhatikan Al-Quran, atau di atas hatinya atau di hatinya ada tutupnya atau terkunci.
Kira-kira arti terjemah bebasnya seperti itu. Jadi ada ayat yang menjelaskan bahwa banyak manusia yang tidak mentadaburi Al-Quran, tidak memperhatikan isi Al-Quran, tidak merenungi atau memahami apa sih maksud tujuan Allah itu menjadikan kita hidup di dunia ini, dan itu tertulis di dalam Al-Quran. Apakah hati manusia itu terkunci dalam arti kenapa banyak manusia tidak mau memperhatikan dan memahami isi Al-Quran? Kalau manusia itu ada yang tidak memperhatikan isi Al-Quran, memahami, merenungi, bagaimana manusia itu bisa menjalankan syariat Islam atau agama Islam dengan baik dan benar? Secara umum seperti itu. Jadi artinya kita itu seharusnya ya membuka Al-Quran, dibaca. Kalau tidak tahu bahasa Arab ya terjemahnya. Kemudian kalau terjemahnya juga masih belum mengerti ya tafsirnya. Dan ketika sudah membuka tafsirnya masih belum jelas, tanya kepada yang ngerti, agar kita itu bisa tahu isi Al-Quran, agar menjadi pelajaran bagi orang yang berpikir. Kalau tidak melakukan seperti itu, bisa jadi termasuk orang yang tidak berpikir, diberi otak oleh Allah, tidak digunakan untuk memahami isi Al-Quran. Digunakan mungkin hanya sekedar memenuhi keinginan nafsu duniawi. Mungkin bisa saja yang dipikirkan bagaimana bisa makan, bisa bekerja, bisa dapat uang, dan lain sebagainya. Saudaraku sekalian, mungkin ada orang Islam di sekitar kita yang pandai mengaji, paham ilmu agama, bahkan mungkin hafal Quran, tapi dalam perilaku sehari-harinya tidak mencerminkan sebagai orang Islam yang baik. Di antaranya ya mungkin tutur katanya yang tidak terpuji, atau berbuat maksiat yang ya
sangat tidak pantas dilakukan oleh orang Islam yang mengerti. Dan itu boleh jadi karena Al-Quran itu tadi tidak ditadaburi, tidak diperhatikan isinya, tidak mendapatkan pelajaran dari isi Al-Quran itu, sehingga hafal Quran, ngajinya bagus, tidak bisa merubah perilakunya, akhlaknya. Karena kalau siapapun itu mempelajari Al-Quran, kemudian dipahami, kemudian berusaha untuk diamalkan, ya insya Allah orang itu akan menjadi baik. Insya Allah. Nah, itulah yang menjadikan ya kita itu tidak heran kalau ada sebagian umat Islam tidak menunjukkan perilakunya, akhlaknya sebagai orang Islam yang baik, dan juga tidak menjamin kalau ilmu agamanya luas. Dan itulah yang harus kita ketahui. Kalau kita tidak segera untuk merubah sikap kita terkait dengan Al-Quran, maka boleh jadi akan kedepannya itu ya seperti itu, tidak akan menjadikan orang itu lebih baik, lebih taat kepada Allah. Juga bisa nampak di lingkungan kita, umpamanya orang Islam kok saling gontok-gontokan, saling mencela, saling membenci, saling mencalahkan, dan kemudian juga merasa paling benar, paling lurus. Itu sebenarnya bisa jadi dampak dari karena Al-Quran itu tidak ditadaburi dengan benar, tidak diperhatikan isinya dengan benar, tidak dijadikan pedoman hidup, petunjuk ke jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah. Dan itu yang harus kita sadari. Sehingga istilahnya, ada apa orang Islam yang punya kitab suci Al-Quran yang baik, yang penuh berkah, kok perilakunya tidak menunjukkan orang yang baik, yang arif, yang bijaksana. Pasti ada sesuatu yang salah, ada yang keliru. Paling tidak yang jelas kita ketahui adalah karena isi Al-Quran tidak ditadaburi dan tidak diamalkan, dan kebanyakan hanya sekedar dihafal dan dibaca,
dan juga hanya sebagian itu menyenanginya, keindahannya, suaranya, tapi tidak dalam arti pengamalan isi Al-Quran. Nah, itu yang harus kita ketahui. Maka untuk itu, mari kita rubah perilaku sikap kita terkait dengan Al-Quran, yaitu jangan hanya sekedar dibaca, jangan hanya sekedar dihafal, dan jangan juga hanya sekedar dilakukan, tapi dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita itu menjadi orang yang benar-benar baik, berakhlak mulia, karena Rasul sudah menjelaskan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, bahwasanya aku diutus di dunia ini ya untuk menyempurnakan akhlakul karimah, akhlak mulia, akhlak yang baik. Jadi kalau kesehariannya kok tidak menunjukkan akhlak mulia, padahal sudah pandai mengaji, rajin sholat, berarti ada yang keliru, dan itu harus kita luruskan, kita benahi. Insya Allah seperti itu. Nah, ini saja saat ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa menyadarkan kita kembali agar memfungsikan Al-Quran sebagaimana mestinya yang diinginkan oleh Allah. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.